Nah, etiologi yang mungkin menyebabkan keluhan di atas. Kita ke parasitologi nih, tentang cacing-cacing. Untuk cacing-cacing, biasanya itu secara gejala, untuk terutama cacing yang intestinalis, itu nggak ada bedanya. Ya kayak BAB cair, nyeri ulu hati, ini biasanya nggak spesifik. Nah, data objektif yang paling bisa kita andalkan adalah stadium diagnostiknya, yaitu pemeriksaan telur pada fesesnya, di mana ini berbentuk tempayan. Nah, khas banget ya, tempayan. Ingat 3T, trihuris, tempayan, sama turun. Turun ini maksudnya prolaps, prolaps ani. Nah, tempayan. Tempayan tuh bentuknya kayak gini. Jadi ada dua kutub gini. Nah, ini khas pada trichuris. Nah, sehingga kalau misalnya pada parasit gini, kadang itu bisa disajikan telurnya itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk kalimat kayak gini. Nah, kalau misalnya dalam bentuk gambar sih ya enak gitu. Maksudnya kan kita pernah lihat aja mungkin ingat. Tapi kalau dalam bentuk kalimat, kalau kita belum pernah ngafalin atau belum pernah dengar, kemungkinan kita bisa asing gitu. Nah, jadi kita harus tahu kalimat-kalimat yang menggambarkan telur-telur cacing. Nanti akan saya jelaskan. Oke, pertama kita tata dulu mind map di pikiran kita bahwa helmin ini dibagi jadi yang nemathelmintes, ini yang cacingnya bulat-bulat, sama yang platyhelmintes yang cacingnya pipih. Yang nemathelmintes ada yang usus, ada yang jaringan. Yang jaringan ini contohnya filaria. Filaria. Yang ini yang paling beken ya Ascaris, ada Enterobius, ada Trichuris, ada hookworm, ya. Ini yang paling beken ya. Nah, kalau yang pipih dibagi dua kan, ada yang trematoda, ada yang cestoda. Nah, kalau misalnya yang trematoda ini contohnya fasciola hepatica atau cystosoma ya yang di Danau Lindu tuh yang di Sulawesi biasanya soalnya khas. Kalau cestoda yang taenia. Nah, ini tata dulu tentang mind mapnya ini nanti biar lebih enak ngapalinnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi ya. Gimana sih kira-kira narasi untuk menggambarkan telur cacing pada soal UKPPD? Nah, Ascaris ini paling sering kan bentuk telurnya kayak gini. Tapi kalau dalam bentuk soal biasanya dinarasikan dalam bentuk dinding tebal 3 lapis. Oke. Kalau ini trichuris tadi yang tempayan. Kalau cacing tambang atau Strongyloides ini biasanya dalam bentuk dinding tipis. Terus ada lagi yang khas yaitu yang Enterobius vermicularis atau yang kremian yang suka gatal bikin pruritus ani. Itu bentuknya seperti huruf D. Nah, ini untuk yang nemathelmintes yang intestinalis. Yang tadi di bagiannya sebelah kiri. Oke. Jadi ini trichuris trichuria. Nah, sekarang kita ngomongin yang bagian yang sebelah kanan nih, yang tentang telur pipih. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Apakah parasit penyebab kasus pasien di atas? Nah, lagi-lagi stadium diagnostiknya disajikan dalam bentuk kalimat. Meskipun ini ada seperti gambar di samping, tapi nggak ada gambarnya ya. Tapi udah bisa kita jawab dari telur besar beroperkulum. Nah, telur besar beroperkulum. Ini itu khas pada fasciola hepatica. Kayak gimana sih beroperkulum itu? Kayak gini. Ya, ini disebut dengan operkulum. Oke. Sekarang kita bahas tentang DD tadi, cacing yang pipih ya. Kan ini untuk yang trematoda ada ini fasciola hepatica sama cystosoma yang ada di Danau Lindu ya. Nah, ini ada 3 ya kalau kalian ingat, ada yang Japonicum, ada yang Mansoni, ada yang salah H ini ya. Hematobium. Yang ada di Sulawesi yang mana? Yang ini ya. Gambaran telurnya itu bulat, ada tanduk kecil tapi hampir gak kelihatan gitu. Nah, kalau yang Mansoni ini seperti komik gini bentuknya. Kalau yang hematobium, tanduknya ini di salah satu kutub. Nah, oke. Ini untuk yang trematoda ya, yang tadi, yang sebelah tengah.
yang sebelah tengah. Yang cacing pipih kan tadi ada trematoda, ada cestoda. Nah, ini yang trematoda. Ya, yang fasciola hepatica tadi yang ada operculum, yang cystosoma yang ada tanduknya. Oke. Nah, sekarang cacing lagi nih. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada keluhan bengkak pada kaki kanan dan skrotum. Bengkak pada kaki membesar perlahan. Elephantiasis ya. Berarti penyebabnya apa? Cacing filaria. Kalau di peta konsep yang tadi, filaria ada di mana? Di Nematelmintes yang jaringan, bukan yang usus ya. Makanya tadi kita bahas. Nah, dari SADT, kalau ini stadium diagnostiknya bukan telur. Kalau kalian lihat di siklus hidupnya, stadium diagnostiknya adalah filarianya. Nah, ditemukan parasit dengan inti tidak mencapai ekor dan rasio sefalokaudal 1:1. Nah, ini kata kuncinya. Etiologi yang mungkin adalah, oke, kita bahas. Jadi untuk filariasis ini, untuk ngebedain ketiga spesies ini, itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama secara klinis, di mana yang menyebabkan pembengkakan selain kaki, tapi sampai ke skrotum, itu cuma yang ini aja, Wuchereria bancrofti. Nah, selanjutnya, kalau misalnya nggak ada data itu, berarti kita harus cek dari cephalocaudal ya, panjang kali lebar di kepalanya. Kalau bancrofti itu 1:1. Kalau Bugemali 2:1, kalau yang Timorid 3:1. Udah itu aja cara ngebedainnya. Gitu. Oke. Oh iya, tuh satu lagi tadi berarti ada yang belum kebahas ya, yang tadi di peta konsep tentang cacing tadi. Kan tadi ini ada yang Nematelmintes yang intestinal, terus ada yang Nematelmintes yang jaringan, itu yang ini filaria, terus tadi ada trematoda udah, yang fasciola sama cystosoma. Terus ada satu lagi di bagian sini yang paling kanan, itu ada yang cestoda. Itu contohnya Taenia ya. Ada Taenia solium sama Taenia saginata. Solium di babi, saginata di daging sapi. Nah, kalau ini bentuk telurnya itu khasnya biasanya disebut dalam soal itu seperti roda. Jadi bentuknya gini. Ini nggak bisa dibedain antara Taenia solium sama Taenia saginata. Oke, paling tambahannya itu aja.